Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita membahas proyek kedua kita ya. Sudah saya sampaikan ketika kita membahas proyek kita yang pertama bahkan ya, bahwa kita akan menyiapkan dokumen seperti itu ya. 2 minggu yang lalu juga sudah saya suruh mempersiapkan kelompoknya seperti itu. Tapi bahkan ada satu kelas yang baru tadi malam selesai kelompoknya. Kan saya sudah sampaikan 2 minggu yang lalu bahwa tujuan untuk membuat kelompok supaya kalian bisa berdiskusi produk apa yang akan kalian buatkan dokumennya seperti itu. Nah, jadi sekarang ya saya akan sepertinya gini. Kita share screen dulu ya, kita refresh dulu materi kita sedikit ya, sehingga paham ya apa yang mau dikerjakan seperti itu ya. Oke, nah ini kita punya materi, materinya langsung dari BPOM ya, jadi keluaran tahun kemarin ya, jadi ada handbook BIMTEK. Nah, jadi kalau kalian ikut BIMTEK, nah ini ada BIMTEK-nya, BIMTEK CPPOB atau JMP. Ya, nah. Bu, belum kelihatan Bu di layar share screen-nya Bu. Iya, sepertinya agak lambat ya, sabar sebentar karena sinyalnya sedang OTW. Iya, sinyalnya lagi OTW, tunggu ya. Nah, jadi ini ada apa tadi, handbook ya. Oke. Nah, lalu ya di sini kita sudah seperti 2 minggu yang lalu kita sudah membahas ya bagaimana cara produksi pengelolaan yang baik ya, atau good manufacturing practices ya. Nah, jadi bagaimana kita mendesain CPPOB yang baik, nah itu yang akan kita kerjakan, yang akan kita buat proyeknya ya. Jadi kalian akan membuat semua dokumen yang dibutuhkan untuk CPPOB ya. CPPOB itu ada beberapa unsur ya yang perlu disiapkan. Oke, ini sambil loading. Sinyal itu kadang kayak gitu, giliran butuh dia tak ada. Ya. Kayak kalian lah di ghosting sama pacar gitu kan ya. Tiba-tiba hilang gitu kan. Oh, ghosting lah istilahnya ya. Kayak emang hantu gitu ya, tiba-tiba hilang gitu ya. Oke, ini dia ya 3 pilar keamanan pangan, kita review kembali. Ada jaminan ya keamanan pangan dan mutu pangan. Memastikan keamanan pangan dan mutu pangan itu oleh pemerintah ya, sedangkan jaminan keamanan pangan dan mutu pangan itu oleh pelaku. Nah, sedangkan hak untuk pangan yang aman, berkualitas dan bermutu itu adalah konsumen. Nah, inilah yang butuh kita jaga melalui CPPOB agar ketika sampai ke konsumen, pangan olahan tadi aman, berkualitas dan bermutu. Oke? Cepat dong, turun. Jadi karena sinyalnya lemot, jadi laptopnya jadi lemot. Jadi bahkan nurunin slide aja udah nggak bisa lagi. Oke, bagaimana potensi, ya ini ada regulasi, nanti bisa sambil di-review lagi kembali. Oke, ya undang-undangnya juga sudah ada di sini ya, keamanan pangan dalam kebijakan pembangunan kesehatan di Indonesia. Ya, jadi ada ini undang-undang yang kita bahas kemarin ya, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan. Ya, ini harus hafal ya, harus tahu ya. Ya. Nah, sedangkan ada PP ya, Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang keamanan pangan. Ya. Oke, next. Aduh. Oke, ini strategi bagaimana optimalisasi. Nah, bagaimana peran BPOM dalam pengawasan makanan dan obat yang beredar di masyarakat tadi, sehingga aman pangan yang beredar sampai konsumen dan mendukung usaha ya, pelaku usaha ya. Oke.
program terpadu, sinergitas. Oke, mana ya? Ini memfasilitasi ya kegiatan BIMTEK, karena kan banyak ya pelaku-pelaku usaha kecil itu yang tidak paham mengenai CPPUB gitu. Ya, jadi kalau misalnya kalian ketemu sama pelaku usaha ini materi, nggak mau turun lagi deh. Nah, nih ya, jadi nggak jarang kan kita ketemu orang memproduksi pangan yang seperti ini, ya. Oke, ya. Jadi gimana nih ketika kalian melihat gambar yang seperti ini, ya? Badan tidak ada proteksi, ya, hygiene-nya tidak ada, ya, lokasi, ya, lantai, dinding, semuanya ya sangat tidak mendukung seperti itu ya. Jadi sangat butuh sekali pemahaman CPPOB ya bagi industri ya. Jadi ini adalah mana tadi? Ya. Ini adalah ruang lingkup ya. Ruang lingkup dari CPPOB atau GMP ya. Lokasi bangunan kita bahas kemarin ya. Fasilitas sanitasi, mesin peralatan, bahan, pengawasan proses, produk akhir, lab, karyawan, pengemasan, label, penyimpanan, pemeliharaan, pengangkutan, dokumentasi dan pencatatan, pelatihan, penarikan produk dan pelaksanaan pedoman. Nah, ini semua yang akan kita dokumentasikan dalam sebuah dokumen. Ya, ada dokumen SOP-nya, ada dokumen SSOP-nya, ada manualnya, ya, semuanya kita akan persiapkan seperti itu. Oke, ya ini sekilas tadi mengenai. Oke, saya tutup dulu. Oke. Nah, saya coba. Nah, sekarang ya, kalian ya dicatat dulu selama setengah jam ke depan akan berdiskusi bersama kelompok kalian untuk satu, penentuan produk yang akan kalian buat dokumennya. Terserah kalian mau produknya apa ya. Yang pasti produk pangan ya, bukan produk kria, bukan produk fashion ya. Oke, ya produknya produk pangan. Silahkan berdiskusi. Kemudian selanjutnya adalah nama usahanya. Nama usaha kita mau buat UMKM dulu ya, nggak usah PT ya, UMKM dulu. Ya, nama usahanya, terus merek produknya. Oke, lalu komitmen manajemen, visi dan misi perusahaannya. Ya, nah selama setengah jam ke depan, kalau ada yang ligat membuat logo, boleh langsung dibuat logo perusahaannya. Ya. Kalau tidak nanti menyusul di dokumennya saja. Ya. Oke, saya rasa itu dulu pendahuluannya. Nanti kita ketemu setengah jam lagi ke depan. Silakan boleh menuju ke ruangannya masing-masing. Nanti akan saya sampaikan apa yang kalian kerjakan selanjutnya. Oke, dipersilakan. Ya, jadi tadi sudah berdiskusi ya masalah produk yang akan kalian buat seperti itu. Ya, nah jadi sebenarnya ada 3 kategori untuk izin edar. Kita sekarang bukan tujuannya sebenarnya lebih ke GMP ya. Nah, tapi sekedar informasi ya, jadi ada 3 masalah GMP tadi ya, penggolongan GMP ya, di industri rumah tangga maupun industri besar. Jadi ada istilahnya SPIRT
ya, sertifikat apa perizinan ya, izin edar industri rumah tangga ya, ada yang BPOM ya, dan satu lagi ada yang like hygiene istilahnya. Like hygiene itu adalah sertifikat yang dikeluarkan untuk produk-produk yang umur simpannya di bawah 7 hari atau yang makan di tempat ya, atau industri catering seperti itu ya. Jadi itu untuk apa namanya, memastikan ya sanitasinya ketika proses produksi sehingga konsumennya merasa lebih nyaman dan aman mengkonsumsi atau menerima produk yang dibelinya seperti itu ya. Nah, jadi kalau kita tujuan akhir kita adalah membuat dokumen GMP. Nah, sambil kita mengecek setiap kelompok ya produk-produknya. Ya, jadi ada yang saya lupa tadi sampaikan bahwa kalau bisa jangan yang apa namanya, jangan produk yang langsung dikonsumsi seperti itu, misalnya boba atau apa segala macam gitu ya, yang langsung dibeli konsumen di tempat seperti itu. Tetapi produk olahan yang umur simpannya lebih dari 7 hari itu tadi sebenarnya targetnya. Ya. Nah, tapi kita diskusi dulu sebenarnya apa itu izin edar ya. Sebenarnya buat industri ya, ini kok kayak gini, nggak keluar. Ya, jadi kalian bisa nanti luaran dari sini selain memahami apa itu GMP, ya, jadi bisa juga membuat dokumen GMP. Ya, ini adalah salah satu izin edar ya, istilahnya izin edar. Jadi sebenarnya produk-produk yang tidak ada izin edar itu kalau bisa ditangkap ya, itu ujungnya penjara seperti itu. Ya karena kan tadi berdasarkan undang-undang tadi mau menjamin keselamatan konsumen seperti itu. Tapi kan kita nggak mungkin lah dong memenjarakan semua UMKM seperti itu kan ya. Nah makanya jadi rangkul mereka untuk diinformasikan untuk mengurus perizinannya ya. Jadi logo halal itu bukan izin edar. Ya, yang halal itu bukan izin edar itu ada 2, BPOM sama SPIRT. Kalau SPIRT, nih SPPIRT, Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga, itu dikeluarkan, pendaftaran diajukan ke Dinas Kesehatan setempat. Kalau BPOM ke BPOM, ya. Nah, terus apa bedanya? Nah, ini yang perlu kalian tahu bedanya itu apa. Ya, bedanya itu kalau SPIRT itu dia biasanya masih di tempat tinggal, masih di rumah tinggal. Ya, tapi kalau sudah MD atau ML ya, MD itu makanan dalam ya. Ya, jadi yang diproduksi di dalam negeri, kalau ML itu produk impor. Jadi kalau nanti kalian lihat produk impor, izin BPOM-nya pasti ML istilahnya depannya. Ya, kalau produk yang diproduksi dalam negeri itu MD. Nah, jadi dia terpisah diproduksi sendiri. Nah, kalau SPPIRT itu diproduksi secara manual dan semi otomatis. Nah, kalau yang pangan MD itu contohnya yang sudah pasti itu adalah UHT ya, teknologinya pasteurisasi atau report ya, sterilisasi. Nah, jadi sebenarnya MD tadi semua produk yang masuk kategori yang dibolehkan untuk SPIRT boleh juga dong izin BPOM, itu malah lebih baik seperti itu ya. Nah, ini kode-kodenya ya, di sini kan bisa kita lihat ya, BPOM MD, BPOM ML. Nah, sekarang cari produk di dekat kalian ya, yang dekat jangkau kalian yang ada kode BPOM-nya. Ya, jadi itu ada urutannya. Nih, urutan BPOM-nya. Ya, pertama jenis pangan, lalu ada provinsi atau negara, ya, lalu ada nomor urut produk, ada nomor urut pabrik. Ini siapa ya yang tidak di-mute ya? Oke, saya mute ya. Lalu kemasannya, ya kemasannya itu tadi makanya saya bilang kodenya pasti berbeda tergantung kemasannya, ya. Nah tadi saya lupa menyampaikan tugas selanjutnya adalah pengemasannya seperti apa. Tapi nanti di dokumen secara keseluruhan ada. Saya izin buka dulu dokumennya. Lupa. Ya, ups, mana tadi? Nah,
Oke, lalu mana produk-produk yang diperbolehkan untuk hanya SPIRT? Ya, tapi kalau BPOM lebih baik seperti itu. Ya, itu adalah biasanya produk dengan kategori rendah. Oke, produk dengan risiko rendah. Ya, jadi pasti yang kering-kering. Ya, olahan ikan kering, daging kering, unggas kering, olahan kelapa yang kering, kelapa parut kering, serundeng kelapa, minyak dan lemak, tepung dan olahannya, hasil olahan sayur yang asinan sayur ya, yang dia awetnya tinggi ya, manisan, apa namanya, keripik yang seperti itu ya. Nah, gula kembang gula biasanya kita tahu ya, kalau misalnya gula tinggi kan mengawetkan seperti itu ya. Bumbu-bumbu yang memiliki kadar garam yang tinggi, juga bumbu-bumbu kan selaku apa namanya, rempah-rempah kan juga memiliki komponen bioaktif yang untuk mengawetkan makanan ya, jadi lebih awet seperti itu. Lalu selai jelly dan sejenisnya, ini tahu ya gula tinggi juga seperti itu ya. Kopi dan teh kering tadi awet ya. Minuman serbuk awet ya, hasil olahan biji-bijian yang kering, keripik umbi kering, awet ya, hasil olahan buah, keripik buah kering, awet ya. Nah, jadi yang awet-awet itu bisa masuk hanya izin untuk usaha kecil yang izin edarnya SPIRT ya. Nah, tapi apabila ya dia resiko tinggi, maka wajib BPOM. Apa aja yang wajib BPOM? Nanti kita cross check ya ke produk yang kalian pilih seperti itu. Nah, ini yang tidak wajib izin edar. Jadi biasanya hanya like hygiene aja kalau mau lebih ke apa namanya, lebih meyakinkan konsumen bahwa kalian menerapkan hygiene yang baik seperti itu. Ya, nah jadi biasanya masa simpannya kurang dari 7 hari. Ya, diimpor dalam jumlah kecil. Jadi nggak perlu kalian izin edar kalau misalnya cuman kalian just tip gitu ya. Just tip cuman berapa puluhan gitu kan ya. Nah, tapi kalau sudah 1 kontainer, 2 kontainer kalian pemesanan itu berarti sudah impor. Jadi harus izin edar ML tadi ya. Nah, lalu digunakan lebih lanjut sebagai bahan baku. Misalnya kalian mau produksi apa ya? Cabai kering tadi ya, tapi cabai keringnya peruntukan untuk dibikin olahan yang lain seperti itu. Jadi tidak dibutuhkan sebenarnya izin edar karena dia produk intermediate ya, tidak untuk dikonsumsi. Nah, pangan olahan dalam jumlah besar dan tidak dijual secara langsung kepada konsumen akhir karena belum dalam bentuk kemasan yang dibeli konsumen, jadi tidak butuh izin edar. Karena dia nanti proses pengemasannya, repacking-nya yang akan diizin edarkan seperti itu. Ya, misalnya kalian ada madu misalnya. Ya tadi kan madu boleh SPIRT ya, madu. Nah, tapi kalian nggak jual madunya dalam bentuk botol-botolan kecil, enggak. Tapi dalam bentuk jerigen-jerigen, drum-drum besar yang kalian akan jual ke pengecer misal. Nah, pengecer tadi yang mengurus izin edar karena di situ masuk tahapan pengemasannya di situ. Ya, oke. Nah, lalu diolah dan dikemas di hadapan pembeli. Nasi goreng misalnya, ya nggak butuh izin edar. Tapi kalau misalnya mau mengurus like hygiene tadi, oh nanti tempel di situ kan sertifikat like hygiene-nya gitu kan. Nah, jadi pembelinya lebih nyaman bahwa ternyata produk yang dibelinya di situ itu adalah aman. Seperti pangan siap saji misalnya sekarang GoFood, tren-trennya, tren-tren makanan yang pesan ojek online seperti itu, ya kan setahu kita, namanya buat di rumah, nggak perlulah izin-izin edar seperti itu. Memang tidak butuh izin edar, tapi kalau ada like hygiene, pastinya lebih senang konsumennya gitu kan, lebih terjamin makanannya. Kalian tahu dari mana mereka produksi makanannya dengan bersih seperti itu? Ya kan? Kita nggak tahu. Nah, sedangkan sebenarnya sih izin edar itu adalah komitmen. Komitmen daripada produsen untuk menghasilkan produk yang aman dan berkualitas seperti itu ya. Makanya tadi saya minta kalian komitmen manajemennya dibuat, visi dan misinya seperti itu. Karena kalian harus mematuhi komitmen yang sudah kalian tetapkan sendiri seperti itu. Ya, lalu mengalami pengolahan minimal misalnya pasca panen pengupasan langsung jual yang kayak gitu ya. Cuman sortir langsung jual itu tidak perlu. Nah, ini ya tadi pasca panennya nih, pengupasan, pengeringan, penggilingan, pemotongan ya tadi kecuali BTP ya untuk pelilinan ya pangan segar pendaftaran dilakukan di kementerian terkait, biasanya Kementerian Pertanian atau kementerian lainnya seperti itu.
Nah, ya wajib ini. Ini yang sekarang lagi jadi concern sama BPOM dikarenakan sekarang kan apalagi sedang COVID seperti ini ya. Jadi pangan olahan yang dijual kemasan eceran lagi tren ya. Repacking gitu ya. Yang penting dikemas kecil seperti itu, beli yang besar, dia sudah ada izin edarnya yang besar terus dikemas. Nah, padahal proses pengemasan itu butuh izin. Jangan salah. Ya, nah misalnya kalian beli saus ya, sekarang kan lagi tren banget ya makanan Korea misalnya gochujang apalah segala macam ya, gitu. Nah dia packing besarnya sudah ada izin kan, nah lalu kalian repacking dalam botol-botol kecil. Nah botol kecil yang kalian repack tadi itu tidak ada izin edarnya, dan kalian hanya mencetak misalnya kadang gitu ya, kalian foto dari yang besar, kalian cetak, kalian tempel di ukuran yang kecil, padahal itu tidak boleh, itu bahaya. Ya, pada saat proses prepackingnya itu bisa kontaminasi, di situ kan kita belajar kontaminasi. Nah, itu tadi. Nah, makanya jadi materinya yang penting adalah bagaimana menghindari kontaminasi. Nah, selanjutnya pada saat proses penyusunan dokumen, nah, makanya nanti harus ada alur produksi, terus usaha-usaha untuk menghindari kontaminasi yang sedemikian. Oke? Pangan fortifikasi wajib. Ya. Pangan yang ditujukan untuk uji pasar, wajib. Pangan wajib SNI, apa aja pangan wajib SNI? Air mineral, AMDK, garam beriodium, minyak goreng sawit, kopi instan. Ini adalah produk-produk yang wajib SNI. Kalau yang lain, Bu, saya mau pakai SNI, ya boleh. Malah lebih baik ya. Karena kan SNI produk sudah banyak ya. Misalnya buat cookies mau akan sesuaikan dengan SNI, semuanya mau disesuaikan dengan SNI, tidak ada masalah. Ya. Nah, ini adalah pangan-pangan yang wajib didaftarkan BPOM. Terutama sekarang trennya itu adalah frozen food. Frozen food itu wajib BPOM ya. Frozen food itu wajib BPOM karena itu resiko tinggi. Ya. Nah, tadi kan sudah disampaikan di sini bahwa yang di luar ini, di luar kategori ini itu wajib BPOM. Ya, di luar kategori ini. BPOM sudah menyampaikan mana produk-produk yang boleh SPP IRT. Jadi kalau di luar ini wajib BPOM. Ya. Nih, jadi Oke. Ya, nah sekarang ini tata cara izin edar kalau mau langsung kalian izin edarnya mau didaftarkan seperti itu ya. Nah, sekarang kita cek setiap kelompok produk yang kalian pilih tadi itu produk apa. Jadi kita bisa mengkategorikan dia masuknya kategori SPP IRT atau BPOM. Setidaknya yang kalian pilih harus yang mana tadi? Yang butuh izin edar ya, jangan yang tidak butuh izin edar. Jangan yang ini yang kalian buat, ya, jangan buat minuman boba, jangan buat apa sih lagi, misalnya risol gitu ya, atau nasi goreng, mie goreng, jangan ya. Maka kita cek dulu pangan olahannya, apa yang kalian pilih. Oke, silakan kita ke kelompok 1R1. Baik, Bu. Ya. Tadi ada nyiapin slide atau apa? Paparan? Tidak? Belum, Bu. Oke, ya silakan. Izin menjelaskan, Bu. Ya, saya Aprido Delpia Diputresima, perwakilan dari kelompok 1R1, ingin menjelaskan hasil diskusi kami tadi yang kami ambil dari produknya adalah abon ikan. Abon ikan, oke. Ya, bahannya adalah ikan gabus, Bu. Oke, mau langsung dispesifikan abon ikan gabus atau abon ikan saja? Abon ikan gabus, Bu. Oke, abon ikan gabus ya. Nah, sekarang coba dicatat. Yang lainnya nanti dituliskan ya, di list di grup ya, seperti biasa. 1 nama usaha dulu, nama usaha ya. Nama usaha tadi seperti yang saya bilang, 1 nama usaha, 2 merek, 3 nama produk. Udah itu aja. Ya.
Nah, sekarang yang kalian sebutkan sama tambah satu visi misi yang disebutkan aja yang dipaparkan. Tapi kalau yang di list di grup 3 aja, nggak usah visi misinya kepanjang. Oke, silakan lanjutkan. Baik Bu, nama usahanya di sini ABG Food Bu. ABG Food, oke silakan. Iya, Terus kalau mereknya Abon Gabus Sodap. Abon Gabus Sodap, oke sip. Visi misinya? Izin menjelaskan visi misinya Bu. Visinya menjadi usaha yang sukses dan menjadi pilihan pelanggan. Oke. Yang kedua, meningkatkan jiwa kewirausahaan. Mantap. Misinya mengembangkan potensi ikan gabus yang bergizi tinggi dan mengoptimalkan pengelolaan dan pengembangan sumber daya ikan gabus, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, jangan lupa masukkan visi misinya itu adalah menjadikan, maksudnya gini, yang berhubungan dengan GMP-nya. Karena kan kalian misinya mau menerapkan GMP kan? Ya, nah jadi yang berhubungan dengan GMP-nya itu jangan lupa dimasukkan ke visi dan misinya. Ya, jadi tahu mereka bahwa produk yang kalian hasilkan itu adalah produk yang berkualitas dan aman dan sodap tadi kan. Oke, silahkan selanjutnya kelompok 2. R1 kelompok 2, silahkan. Ya Bu, saya mau kirim kelompok 2 ingin menyajikan apa yang tadi hasil diskusi kami. Untuk nama usaha, kami memilih nama usaha Snackis Bu, kepanjangannya Snack and Fish. Produk-produk yang ingin dijual itu adalah berupa keripik ikan Bu. Keripik ikan apa? Keripik ikan tenggiri Bu. Oke, ya, udah itu aja ya? Iya. Oke, berarti cuma 2 ya yang kamu sampaikan, yang saya minta ada 3. Sama visi misi Dok. Ada visi 4 malah kalau bareng visi misi. Ya, visi misinya, visi misi usaha kami adalah menjadi usaha UMKM berbahan dasar ikan yang bermutu secara kualitatif, kuantitatif, mandiri, dan dikenal secara luas oleh masyarakat. Untuk misinya, yang pertama itu adalah menjual makanan terbaik dengan tidak mengesampingkan kandungan gizi serta menyajikan produk dengan kualitas terbaik. Yang kedua, membuat desain atau komposisi kemasan sesuai dengan fakta. Yang ketiga, mengedepankan etika yang baik serta sopan santun dalam memberikan pelayanan. Yang keempat, memastikan konsumen merasa puas. Yang kelima, selalu berinovasi dalam menciptakan produk. Oke, ya. Biasanya visi dan misi itu saling sejalan. Nah, untuk mencapai visi kita, misi apa yang kita laksanakan? Nah, seperti itu. Ya. Nah, jadi misalnya kita punya 2 visi, berarti ada 2 dan atau 3 yang mana pendukung misi visi kita tadi ya, tapi sejalan dengan visi kita ya. Seperti itu ya. Jadi saling berhubungan visi dan misinya gitu ya. Untuk menjadi seperti ini, kami akan seperti ini gitu di misinya ya. Nah, apalagi yang kurang Nabila? Apa? Ayo yang lain. Ya, yang perlu kalian ingat itu adalah nama usaha dan merek. Ya. Nah, jadi makanya siapkan produk kemasan di samping kalian jadi saya enak ngasih contohnya. Sudah siapkan satu produk kemasan apa aja? Oke. Kebetulan yang di dekat saya ini adalah kertas. Ya, kertas. Mereknya adalah Kopi Paper. Ya, ini merek Kopi Paper. Biasanya di kemasan itu dia yang ukurannya paling besar, Kopi Paper. Nah, itu adalah merek. Ya, yang memproduksi itu adalah perusahaannya, nama usahanya adalah PT Pindo Deli Pulp. Ya. Nah, jadi kalau misalnya di samping kalian siapa yang mau nyuntuhin satu kemasan? Kemasan apa aja tunjukin ke layar biar saya bisa. Minuman kayak snack kayak gitu atau apa gitu. Izin Bu. Ayah. Pewangi Bu. Apa? Pewangi Bu.
Ya, coba baca apa nama mereknya di depan. Nama mereknya ini Bu, Berkah Rosita Mandiri Bu. Masa mereknya Berkah Rosita Mandiri? Itu biasanya Iya, nama Bu. usaha. Di sini Bu. Kaca, Bu. Biasanya nama usaha itu bukan Berkah. Coba cek lagi. Ya, seperti ini ya. Ini yang paling besar kelihatan itu biasanya merek. Ya, nah itu nanti kalian mendesain kemasan kalian, nanti yang akan kalian masukkan ke dalam dokumen CPPOB itu adalah salah satunya adalah kemasan. Jadi kalian desain kemasannya sesuai dengan mereknya, tersedia nama usahanya, biasanya di belakang. Nama usahanya, ya. Nama usahanya itu, ini importir ya, karena dia produk impor gitu ya. Biasanya yang buatnya itu Amit, ya. Mana Amit? Oh, di bawah ya. Nih diproduksi oleh. Nah, biasanya itu adalah nama usahanya, diproduksi oleh. Nah, itu nama usahanya. Kayak tadi kan Apridodi misalnya diproduksi oleh ABG Food. Nah, yang tulisan besar cacanya tadi ini apa? Abon ikan sodap. Nah, seperti itu. Ya. Oke. Oke, ini manufactured by PT Perusahaan Industri Ceres. Nah, itu nama usahanya, PT-nya, nama perusahaannya. Ya, jadi apa nama usahanya? Ya, nama usaha sama merek beda. Nama usaha bisa menaungi beberapa merek, seperti misalnya PT Mayora. Mayora banyak banget kan produknya ya, banyak mereknya ya. Ya, nah jadi kalian bisa banyak mereknya kalau misalnya kalian khusus ikan misalnya. Ya. Kalian buat nama perusahaannya perusahaan ikan mandiri misalnya, atau ikan maju bersama, ya. Terus mereknya ada Abonis, abon manis misalnya, Abonis gitu kan ya, nama mereknya satu. Itu mungkin khusus yang abon-abon aja, ada abon ikan patin, ada abon ikan lele, seperti itu produk turunannya. Nah, terus merek kedua kalian misalnya nuggetin gitu kan. Nah, jadi ada produk-produk nugget, misalnya ada nugget ikan patin, ikan lele, seperti itu. Ya, jadi satu usaha bisa memiliki beberapa merek di bawahnya, dan satu merek bisa punya beberapa varian. Ya. Oke. Nah, jadi terserah kalian mau buat satu varian, boleh, mau buat banyak boleh, karena ketika kita mengurus perizinan itu nomor izinnya itu akan diberikan per produk. Jadi sayang sekali ketika mengurus hanya satu produk di perusahaan kalian yang kalian cantumkan, berarti produk yang lain tidak ada izinnya jadinya. Gitu. Ya, sedangkan ketika kita membuat nanti mau mengklasifikasikan bahan baku, misalnya bahan bakunya kan sayang kita nggak masukin semua, padahal bahan bakunya sama-sama ikan patin, yang satu abon, yang satu keripik, yang satu nugget gitu kan. Tinggal di bawah aja nanti ketika alur produksi bercabang jadi 3, produksi nugget bagaimana, produksi abon bagaimana, kan gitu ya, bahan bakunya satu gitu ya. Jadi silahkan kalian berinovasi dengan kalian ya. Silakan ya Nabila, nanti didiskusikan kembali dengan kelompoknya. Ya. Oke, kita lanjutkan dengan R1 kelompok 3. Baik Bu, terima kasih Bu. Saya dari perwakilan dari kelompok 3. Nama usaha dari usaha kami Bu, yaitu Kaskarati Kerinci Bu. Untuk nama produksinya itu dari Kaskara Kemantan, Bu. Untuk visi misinya menghasilkan produk yang berkualitas, ramah lingkungan, dan disenangi masyarakat, serta mampu memberikan pelayanan prima bagi konsumen. Untuk misinya, menggunakan bahan baku yang baik dan bermutu tinggi, menarik konsumen dengan produk-produk yang unik dengan harga yang terjangkau, memberikan pelayanan yang memuaskan kepada pelanggan, memuaskan konsumen dengan menciptakan produk-produk yang baru di kalangan masyarakat, dan ekspor ke seluruh pasar internasional. Wah, ekspor wajib BPOM ya. Ya, Bu. Ya, oke. Terus apa lagi? Kamu mau jualan apa, Hidayat? Teh dari kulit kopi, Bu. Olahan teh dari kulit kopi. Oke, ya. Jadi teh kulit kopi produknya, ya. Oke. Silakan
Selanjutnya kelompok 4. Izin Bu menyampaikan dari kami kelompok 4. Sebelumnya Bu, saya izin off kamera Bu karena Iya. sinyal saya Iya, sedikit iya, gangguan. silakan. Silakan. Untuk nama produknya Bu, keripik serundeng kentang, kemudian nama usahanya CV Dapur Serundeng. Untuk dia merek produk serundeng kentang rasa balado. Kemudian untuk nanti kita koreksi. Oke, visi misi. Oke Bu. Kemudian untuk visi misinya Bu, untuk visi menjadikan CV Dapur Serundeng sebagai perusahaan keripik yang unggul dengan kualitas cita rasa yang terbaik di Provinsi Jambi. Kemudian untuk misinya, yang pertama memberikan kualitas pelayanan yang sangat baik. Kemudian yang kedua, menciptakan usaha yang sehat, income yang optimal. Yang ketiga, selalu membuat kreasi inovasi terhadap keripik serundeng kentang. Kurang lebih seperti itu, Bu. Ya, jadi nggak mau go nasional ya, jadi hanya industri dalam provinsi gitu ya. Iya, apa Bu. namanya, nggak mau bercita-cita tinggi ya, yang tadi ketinggian gitu ya, yang ini santai aja gitu ya, yang penting jalan ya. Oke, Iya, Bu. apa yang perlu kamu koreksi dari apa yang kamu sampaikan, yang 3 di awal tadi? Mungkin dari merek produknya, Bu. Iya. Agak sama dari, iya Bu, dari merek Bukan. produknya. Merek produk itu bukan varian. Ingat, merek produk itu nggak ada bahkan hubungannya sama varian produknya. Apa hubungan Caca dengan permen coklat? Apa hubungan Caca dengan cemilan coklat? Ya, oke, nggak ada ya. Apa hubungan Artes dengan air minum? Apa itu Artes? Ya, jadi kalian silahkan kembangkan ide-ide kalian untuk menciptakan nama mereknya. Merek ini bisa dipatenkan. Ya, jadi kalau kalian mau buat produk nama mereknya Caca, kalian bisa dituntut karena ini sudah paten. Ya, oke. Nah, jadi kalian pikirkanlah apa yang mencolok di kemasan kalian yang akan kalian tampilkan. Ya, lucu ya, apa hubungannya Caca sama permen coklat warna-warni? Nggak ada ya. Tapi ketika kita bayangin Caca, pasti permen coklat warna-warni. Nah, Caca ini variannya banyak. Ada yang permen coklat, ada yang permen kacang. Nah, ya kan? Ya? Ya kan? Ya, Bu. Oke. Iya. Apa hubungannya Silver Queen dengan coklat kacang? Nggak ada ya. Ratu perak gitu kan ya. Nah, tapi ketika kita membayangkan Silver Queen, pasti bayangnya coklat ya. Oke, ya. Ya, jadi ketika merek, tapi ketika merek gini, karena usaha kecil ya, pasti kita cuma memikirkan satu merek gitu kan ya. Kita nggak mikirin nama usaha kita apa. Nah, itu bisa dijadikan nama usahanya juga. Ya. Ya, oke. Merek ini memang melekat ke produk, tapi dia yang menciptakan ingatan konsumen terhadap suatu produk. Bukan harus ada ciri-ciri produknya di merek, nggak ada. Ya. Iya Bu, baik Bu. Iya, jadi silahkan berinovasi aja. Ya, jadi nggak harus kamu bilang varian pedas di merek, nggak usah. Itu varian di bawahnya. Nah, makanya ini kan ya, Caca. Nah, makanya ditulisnya di bawah yang kecil. Peanut milk chocolate. Di situ loh varian produknya lebih kecil daripada mereknya. Ya. Lebih kecil daripada mereknya. Ya. Yang kalian lihat Cacanya. Ini tidak disponsori ya. Saya bukan endorse ya. Oke, silakan kita lanjutkan kelompok 4. Iya Bu. Baik Bu, terima kasih Bu. Kelompok 5 ya habis nih ya? Iya, silakan. Iya Bu, kelompok 5. Izin Bu, saya dari perwakilan kelompok 5 ingin memaparkan hasil diskusi kami. Jadi kami mau buat usaha keripik sayur Bu. Nama perusahaannya PT Sehat Food, mereknya keripik sayur heboh atau Krisabo. Visinya menjadi usaha produk makanan ringan berbasis sayuran yang disukai oleh
masyarakat dengan kualitas yang memuaskan. Misinya menggunakan bahan baku sayur dan sayuran terpilih dengan sanitasi terbaik, dengan harga terjangkau dan meningkatkan kesadaran masyarakat pada konsumsi sayuran. Oke, mohon izin ya, agak kurang dengar ini kami sambil ternyata saya ada jadwal rapat. Oke, Deborah ya, jadi tadi kayaknya udah bagus ya. Nama usahanya apa? Nama usahanya PT Sehat Food, Bu. Sehati, PT Sehat, Bu. Sehat Food. Sehat Food. Oke, ya nanti ketika mendaftarkan perusahaan itu biasanya dibantu sama notaris gitu ya. Nanti dia akan mengecek apakah nama tersebut sudah terdaftar atau belum. Kayak gitu ya. Buat PT kemarin itu sekitar 12 jutaan. Ya. Mau paket hemat 6 juta. Tapi yang lain-lainnya ngurus sendiri. Cuman PT doang. Ya. Nah, jadi memang mahal buat seperti itu ya, makanya kita mulai dari usaha yang bawah dulu, UMKM gitu ya. Nanti kan semakin besar usahanya, semakin diurus. Yang pertama kita harus miliki itu tadi izin edar, yang penting penerapan GMP, makanya tujuan kita di sini GMP. Nah, ya udah oke, nanti disesuaikan lagi ya Deborah, nama produknya tadi aneka keripik ya. Oke, silakan R2 kelompok 1. Mereknya apa tadi, Deborah? Mereknya Vegetable Chips, Bu. Oh, Vegetable Chips itu lagi ya. Vegetable Chips itu kan nama produk ya. Ya. Nama produk Vegetable Chip ya. Nah, jadi bisa jadi veggie gitu kan atau apa gitu ya. Jadi singkatan-singkatan trendy lah ya. Silahkan kelompok 2 ya, R2. Baik Bu, silakan menunjukkan hasil dari diskusi kami dari kelompok 1 dari R2. Itu untuk nama usahanya, nama usahanya di sini Home Industri Lapar. Terus nama produknya Lapar, yaitu singkatan dari Kitela Nampar. Untuk produknya itu dari keripik Kitela, deskripsinya keripik singkong Kitela dengan berbagai tingkat kepedasan. Oke. Visi-misi di sini, visinya yaitu menjadikan usaha ini sebagai usaha rumahan yang unggul dengan cita rasa yang terbaik. Dan misinya yaitu 1, memperkenalkan cemilan kepada masyarakat di lingkungan. 2, menjaga kualitas produk dan terus berinovasi. 3, menetapkan harga produk yang terjangkau untuk masyarakat. 4, yaitu meningkatkan kualitas dan proses pengolahan produksi yang terjamin baik dari bahan yang terbaik. Ya, jadi proses produksinya terjamin baik dengan penerapan GMP, yang kayak gitu-gitu ya. Nanti dicek lagi ya visinya ya, dengan penerapan PPOB misalnya ya. Jadi sejauh ini belum ada yang mau visinya itu menghasilkan produk halal ya. Ya, jadi itu bisa jadi salah satu visi ya, jadi produk yang halal ya. Jadi dengan penerapan sistem jaminan halal yang seperti itu ya. Oke. Jadi kalau produk yang bersih dengan penerapan CPPOB ya. Jadi itu hubungannya. Oke ya, jadi inilah dia Kitela Nampar, hati-hati bibirnya jontor gitu ya. Nah, oke, kita selanjutnya ke kelompok 3. Izin Bu, Ya, untuk penentuan produknya itu kami dari kelompok 3 mie instan Bu. mie instan, wow, Ya. luar Nama biasa. usahanya Koja Food. Koja Food. Ya Bu. Pondok Jambi. Meja Food. Oh, Pondok Meja. Jadi Koja Food. Oke, Poja. Oke, sip. Mantap nama usahanya. Merek produknya mie Poja Bu. Mie Koja. Mie Poja. Oke, Pondok sip. Meja. Bukan Pojami ya, kan Indomie, Bukan. Pojami. Oke, silakan. Terus visi misinya? Untuk visinya
Visinya menjadi UMKM pertama yang dapat memenuhi kebutuhan pangan dengan produk bermutu, berkualitas, dan aman dikonsumsi, serta dapat menjadi pesaing bagi produk-produk yang telah dahulu hadir di Indonesia. Untuk misinya, untuk menjadi produk mie Pojago Nusantara dan dapat dinikmati oleh kalangan masyarakat Indonesia, Bu. Oke ya, misinya nanti dicek lagi ya. Apa biasanya follower ini antara dua, dia mau nunjukin sesuatu yang beda atau ngekor antara dua. Nah, kalau mie instan ini kan kita tahu sekarang dia barang baru, ada usaha yang baru, dia mau menunjukkan perbedaannya, ya. Perbandingannya. Perbedaannya dengan produk sejenis apa? Yang lagi tren sekarang? Lemonilo. Lemonilo. Ya. Apa hubungannya mie sama lemon? Ya, ya jadi itu ya. Jadi Lemonilo dia mau menjual bedanya dengan produk sejenis. Nah, atau produk-produk lain yang ikut nebeng dengan produk sejenis. Yang penting produk aku laku, nggak harus banyak gitu kan ya. Yang penting cuan ngalir gitu kan ya. Nah, jadi banyak itu produk-produk sejenis yang dompleng merek. Ya, dompleng produk sejenis ya. Kadang nggak usah jauh-jauh, kadang-kadang ketemu kan dia buat pelesetan merek gitu ya. Yang satu mereknya ini, yang satu mereknya ini gitu kan. Jadi supaya konsumen ketipu gitu kan ya. Padahal sebenarnya dia nggak nipu sih, kita aja yang kurang jelas gitu bacanya gitu ya. Ya, oke. Nah, oke, ya. Nah, jadi nanti mungkin yang paling sulit itu adalah proses produksinya nanti ya. Ini karena kan tadi targetnya udah besar banget ini pasti nggak mungkin industri rumahan yang buat kan. Tapi saya kemarin ketemu mie kering kayak pengekor mie gemes tahu ya. Jadi dia mie kering seperti itu dia masih izinnya SPIRT. Saya juga kaget. Tapi karena mungkin produk kering, jadi nggak ada masalah. Tapi kalau mie instan kayaknya wajib BPOM ya. Ya, tadi ada nggak yang wajib BPOM di daftar? Ada mie instan nggak? Iya, sayang. Bismillah. Si Hawa kalau ngasih makanan sama mamanya, "Ma, baca bismillah, Ma." Gitu. Jadi ya, kalau olahan mie instan tadi boleh SPIRT, kayaknya nggak ada deh mie instan SPIRT ya. Pokoknya yang di luar list yang dibolehkan BPOM, wajib BPOM gitu ya. Di luar list yang boleh SPPIRT gitu. Nah, jadi ketemu sama saya mie kriuk itu. Jadi karena mungkin kategorinya snack ya, snack kering gitu ya. Jadi masih bisa. Tapi itu tadi makanya jadi akhirnya saya menyorotin hal tersebut itu dikarenakan ketika ketemu dia sudah melempem dan sudah tengik gitu. Padahal kemasannya masih bagus dan menggembung. Gitu. Nah, itu sebenarnya jadi perhatian gitu kan ya. Oke. Kelompok 3, selanjutnya kelompok 4, silakan. Izin Bu. Iya. Saya perwakilan dari karakter hasil diskusinya. Nama produk yaitu kopi jahe kayu manis. Nama usahanya kopi paste. Merek produknya Kojaka. Visinya menjadikan serbuk kopi sebagai pilihan utama dalam mengkonsumsi dan menikmati kopi yang baik untuk kesehatan. Yang kedua, menjadikan produsen minuman yang menyediakan produk berkualitas dan aman bagi konsumen. Misinya
memberikan serbuk kopi dengan kualitas yang terbaik bagi masyarakat dengan harga yang terjangkau. Yang kedua, menyediakan serbuk kopi yang memiliki cita rasa yang unik dan memenuhi setiap selera konsumen terhadap kopi. Yang ketiga, menjadi usaha terbaik dalam menyediakan produk serbuk kopi yang memiliki kualitas tinggi dan memiliki manfaat yang baik untuk kesehatan. Terima kasih, Bu. Minuman serbuk kopinya maksudnya bubuk kopi atau minuman serbuk ya, yang tinggal apa? Seduh. Iya, Bu. Yang tinggal seduh ya. Mau pakai metode apa? Kristalisasi atau pakai bahan pengisi? Masih mood jari apa Setia? Metode ini belum dibicarakan. Nanti produksinya harus paham ya. Walaupun kita tidak mempraktekkan pembuatan produknya, kita sesuaikan dengan dokumen yang dibutuhkan. Jericho ada apa? Kenapa angkat tangan? Gatal tangannya. Oke, silakan. Ya. Maaf Bu, ketekan. Oke, silakan. Kelompok terakhir ya. Izin Bu. Ya. Tadi kelompok 2 kelewat Bu. Habis kelompok 1 Ibu langsung kelompok 3. Ya udah berarti sekarang kelompok 2 dulu sebelum ke kelompok 5 ya. Setia kelompok berapa Setia? Kelompok 4, Bu. Oke, ya. Kelompok 2 dulu baru kelompok 5. Silakan kelompok 2. Nama usaha dari itu kami Busur Nanas, merek produknya itu Surnas, nama produknya Crispy Pine. Visinya yaitu menjadi salah satu produsen olahan buah nanas terkemuka di Indonesia dengan memanfaatkan bahan-bahan alami tanpa menggunakan bahan-bahan pengawet, sehingga masyarakat Indonesia dapat mengkonsumsi olahan nanas yang bergizi dan menyehatkan. Misinya yaitu meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya mengkonsumsi makanan yang sehat dan bergizi. Yang kedua yaitu memberikan variasi jenis rasa olahan nanas kepada masyarakat. Yang ketiga yaitu mengembangkan produksi buah nanas di Indonesia. Ya, nanti masukin ya masalah GMP sama halalnya kalau mau. Ya. Jadi nama produknya saya nggak jelas tadi apa? Crispy Pine, Bu. Crispy Pine? Iya. Pine itu pinus, sayang. Jadi crispy pinus. Ya, beda pinus sama apple. Pine apple. Pineapple pen. Kalian sempat ingat nggak dulu ya? Ingat, Apple Bu. pen. Ya. Ya, jadi itu tadi nama udah oke ya. Nanti silahkan dituin. Saya lupa apa tadi. Crispy pineapple ya, berarti dia kayak yang dibuat si apa itu? Bubuk nanas itu. Bubuk nanas itu buat apa sih? Jadi buat apa? Kayak mau buat keripik, Bu, tapi dengan varian rasa gitu. Iya, keripik apa sayang? Kayak mana nanas dibikin keripik? Digoreng, di drying, diapain? Belum dibicarakan. Iya ya, jadi nggak semerta-merta jadi ya. Nanas itu kandungan gulanya tinggi kan, ketika dikeringan dia berkaramelisasi. Ya, nggak akan kriuk. Ketika digoreng, apalagi lumer. Ya, makanya pakai butter dia, pakai adonan tepung mungkin. Nah, tapi tekniknya kalau digoreng pakai adonan tepung pasti berair ya. Jadi kalau membuat apa namanya seperti yang kamu bayangkan crisp itu prosesnya perlu diperhatikan untuk setiap produk. Nggak setiap produk bisa dibikin crisp. Ya, makanya tadi saya bilang mau bikin yang kayak punya gubuk nanas tuh dia buatnya kayak sejenis bakery ya. Nggak tahu saya kayak mana tekniknya. Ya. Oke, next. Habis ya. Ini udah kelompok 5, belum ya? Kelompok 2. Oke. Share screen. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam. Izin menyampaikan hasil diskusi dari kelompok 5 kami.
Yaitu kami telah menentukan produk pangan yaitu jenisnya keripik. Nama usahanya adalah BUMB, yaitu Badan Usaha Milik Bersama. Kemudian ada merek produk yaitu Crici Talas, singkatan dari Crispy Chips. Kemudian ada komitmen manajemen yaitu mengutamakan kebersihan isi produk, keamanan kemasan produk, mengutamakan kualitas produk, dan harga relatif terjangkau. Di sini kami telah menentukan visi yaitu menjadikan olahan bahan baku talas menjadi produk yang telah diversifikasi pangan lokal dan mampu meningkatkan kualitas produk. Kemudian misinya itu menaikkan popularitas olahan berbahan dasar talas dengan produk keripik talas, meningkatkan harga jual umbi talas dengan diolah menjadi produk yang diminati konsumen, dan memanfaatkan bahan baku utama talas sehingga menjadi makanan yang berkualitas. Mungkin itu saja Bu untuk hasil diskusi jangan ditutup dari dulu ya. kelompok 5. Terima kasih. Ya, Iya, Bu. jangan stop dah. Ya, dari tadi rata-rata saya tuh selalu memperhatikan bahwa kalian itu memperhatikan kualitasnya saja. Ya, kualitas ini dari segi apa? Ya, dari segi komponen kimianya atau apanya? Apakah dari segi keamanannya belum tercerminkan di misinya? Ya, emang produk yang berkualitas untuk produk kamu itu yang seperti apa? Gitu. Ya. Nah, jadi itu dicerminkan. Ya. Oke. Crici talas. Saran saya crici aja ya. Oke, nggak usah pakai talasnya ya. Karena kan kita mau se-catchy mungkin merek ya kan, se-catchy mungkin. Ya. Jadi tapi serah kalian, itu punya kalian. Oke, ya jadi ini boleh dilanjutkan. Nah, sekarang saya mau share apa yang dokumen harus kalian siapkan untuk minggu depan. Ya, banyak banget. Minggu depan ya, karena after minggu depan kita mau menyelesaikan dokumen-dokumen manualnya sama SOP-SOP-nya. Ya, jadi setidaknya belum ada SOP-SOP-nya. Nanti kita dari yang ini baru kalian teruskan SOP-nya juga. Ya, jadi kalian mendesain CPPOB. Oke. Ya. Kelihatan? Kelihatan, Bu. Oke, ya ini komitmen kalian ya, komitmennya. Lalu nama produknya. Ini kayaknya bukan nama produk deh ya. Ini logo ya. Logo perusahaannya, karena kan ini pimpinannya. Di bawah bisa mencerminkan banyak produk. Ya. Laptop saya. Nih, yang penting kalian punya itu adalah tim GMP ya, nanti buat SK timnya ya, siapa yang mengeluarkan, kalian yang mengeluarkan di susunan organisasi kalian ya, kalian harus jelas susunan organisasinya ya. Kan ini lumayan banyak ya orangnya, udah ada. Pokoknya jangan ada yang 5 ya, itu yang 5 itu usahakan tambah 1. Jangan kami ini udah solid, tidak bisa terpisahkan, Bu. Ya, jadi kasihanilah lah teman kalian itu. Ya, saya nggak mau ada yang 5 orang satu kelompok, harus ada 6. Oke, ya. Lalu ada deskripsi produk, ya. Nah, ya, jadi di sini kalian isi bahan baku utamanya, bahan ingredient. Ingat ya, dari tadi saya lihat juga yang bebas pengawet, yang gini-gini. Nggak ada masalah penggunaan BTP. Kan kalian tahu BTP aman. Ya, selagi sesuai standar. Jadi ada syarat-syarat bahan bakunya seperti itu, ya. Nggak ada masalah penggunaan kalian ini bebas pengawet, bebas bahan tambahan pangan. Makanya minyak goreng yang dijual pasar. Minyak goreng tuh ada bahan tambahannya. Ya. Jadi ketika mengklaim sesuatu tuh jangan yang muluk-muluk gitu ya. Karena itu tadi, karena sebenarnya sih karena edukasi ya terhadap
masyarakat kita tuh bahwa bahan pengawet itu nggak bagus loh, bahwa bahan tambahan tuh nggak bagus loh. Iya bagus kalau yang berizin. Yang tidak boleh itu adalah yang tidak berizin. Ya. Bahan pengemasnya apa ya? Nah, misalnya tadi produknya apa aja? Rata-rata keripik-keripikan ya. Udah lumayan ya, nggak ada produk yang di luar yang tadi kita kategorikan ya. Kemasannya biasanya plastik ya. Ya, plastik atau foil atau apa gitu ya. Lalu nih di sini dituliskan ya bahan bakunya. Ngelik ya. Oke, komposisi ya. Lalu pengemasannya, masa kadaluarsa dalam kondisi penyimpanan, misalnya 1 minggu di ruang terbuka atau 1 minggu diangin-anginkan tahannya misalnya. Cara transportasinya misalnya kan tidak ada cara transportasi umum atau misalnya harus dengan kontainer dingin, harus menggunakan cool box seperti itu ya. Nah, cara penyimpanannya misalnya disimpan di dalam karung goni, misalnya disimpan di dalam kotak, disimpan gini ya. Terus persyaratan ada SNI nggak regulasinya, masukkan di sini regulasinya. Regulasi bahan baku kamu tadi. Misalnya bahan bakunya adalah ikan segar, ada nggak SNI atau regulasi ikan segar? Ikan segar itu kategorinya yang seperti apa? Nah, tapi kalau nggak ada ya sudah. Kalau ada masukkan. Ya, misalnya persyaratan yang ditetapkan. Ini ada penjelasan-penjelasannya ya. Silakan dibaca. Lalu ini ada namaan bahan baku. Ditulis semua namaan bahan baku sesuai dengan yang kalian isikan di sini di awal. Kan ini udah diisi. Ya, di sini kan. Bahan baku utamanya sudah diisi. Nah, jadi bahan baku utama ini yang kalian isi ini. Kalau misalnya kolomnya nggak cukup ditambahkan ya. Aduh, saya khawatir suara saya nggak terdengar ini. Gimana suara saya terdengar? Terdengar, Bu. Dengar, Bu. Ya, saya matikan dulu suara saya. Oke, ya jadi kalau apa yang kalian isikan di sini ya itu ada di deskripsinya. Ya, kalian deskripsikan. Oke, nah lalu kalian deskripsikan, ini deskripsi produk akhir. Produk akhir kalian apa nama produknya, kategori prosesnya apa, misalnya digoreng, misalnya direbus, terus digoreng, ya disebutkan, terus komposisinya apa saja, terus pengemasannya bagaimana, terus masa kadaluarsa dalam kondisi penyimpanan, misalnya 1 bulan di suhu ruang, misalnya, ya. Terus cara transportasinya bagaimana? Ada tidak teknik transportasi khusus untuk produk kalian misalnya. Terus cara penyimpanannya bagaimana? Terus ada SNI-nya nggak atau ada regulasinya nggak sesuai dengan produk kalian gitu. Ya. Terus persyaratan pelanggan. Pelanggan misalnya maunya produknya yang seperti apa? Seperti itu ya. Nah, lalu tujuan penggunaan produk misalnya ya. Ya, misalnya berapa lama penggunaan oleh konsumen misalnya 1 bulan setelah kotak dibuka, misalnya untuk teh celup misalnya seperti itu ya, atau misalnya untuk keripik-keripik tadi ya, di berapa lama umur simpannya setelah dia dibuka sama konsumen. Misalnya kan kadang gini kan, kamu sudah buka produknya, terus dibiarin, kemudian sebulan kemudian produknya udah nggak bagus lagi kan karena sudah dibuka. Terus dia komplain ke kamu, ini katanya sampai best before-nya ya, masa kadaluarsanya sampai tanggal segini, tapi ini sudah tidak bagus loh sebelum tanggal ini, padahal produk tersebut sudah dibuka. Ya, jadi berapa lama produk tersebut tahan setelah dibuka. Ya, dicatat ya yang saya omongin ini ya. Kalau enggak nanti boleh cek videonya kan kita rekam. Kalian nggak subscribe sih saya.
Sudah, Ya. Bu. Ya sudah, yang ngomong sudah aja. Ya. Bahkan ngisi kuesioner aja nggak semua gitu ya. Nah, jadi ini silahkan ya diisi sesuai dengan panduan ya. Terus targetnya siapa? Targetnya misalnya perempuan atau ibu-ibu rumah tangga, ya. Konsumen lain siapa? Ya suaminya pasti kadang konsumsi, ya anaknya, ya kan? Nah, atau misalnya kalian targetkan tertentu untuk konsumen tertentu, misalnya misalnya susu formula ya, susu formula itu wajib BPOM itu ya karena untuk kategori tertentu. Apa namanya? Anak-anak kan ya. Konsumen lain yang mungkin ikut siapa? Mungkin kakaknya kali ya. Target populasinya misalnya sebenarnya untuk anak 5 tahun misalnya, tapi kakaknya yang 7 tahun mungkin ngikut gitu ya. Nah, misalnya keripik kalian targetkan siapa? Untuk semua orang. Mungkinkah anak kecil mengkonsumsinya? Nah, kadang kan misalnya ada sesuatu yang keras gitu kan, atau misalnya target populasinya untuk semua orang konsumen, kalangan minimal usia. Berapa minimal usia yang bisa mengkonsumsi produk kalian? Apa misalnya produk kalian pedes banget kan, nggak mungkin kan si Hawa saya suruh makan produk kalian gitu kan ya. Nah, jadi sebutkan target konsumennya. Ya, karena produk itu sebenarnya ada target pasar tertentu, ya. Yang lain konsumsi selain target pasar itu adalah orang ikutan gitu ya. Nah, ini identifikasinya. Nah, disinilah sebenarnya GMP-nya berlaku gitu ya. HACCP ya, sedikit HACCP-nya. Kalau HACCP itu lanjutan dari dokumen GMP. Ya, kebetulan Pak Dion belum masuk ya. Jadi usahakanlah dapat materi segera ya. Bahayanya apa? Nah, misalnya tadi ikan. Ikan itu kan banyak sekali itu. Bagaimana pengendaliannya? Pengendaliannya misalnya diproses dalam kondisi masih segar misalnya. Tidak disimpan lama atau dilakukan pencucian ya apa-apa segala macamnya. Pokoknya dijelaskan bahaya-bahaya yang berhubungan dengan produk kalian. Ya. Misalnya apa bahayanya lagi? Bahaya misalnya, bahaya jamur misalnya. Nah, produk langsung dikeringkan seketika diterima dari distributor misalnya. Ya, atau misalnya bahayanya apa tanah atau apa gitu langsung dicuci apa segala macamnya. Yang penting pengendaliannya tahu. Ya. Nah, diagram alir proses produksi produk kalian ya. Kalau produknya lebih dari 2 ya, berarti ada produk lagi di bawahnya gitu ya. Jadi bisa dalam satu dokumen. Ya, bisa dalam satu dokumen. Ya. Ini peta unit pengolahan. Nah, ya. Jadi kalian harus buat alur produksinya. Di mana penerimaan bahan baku, di mana tempat nyuci, di mana tempat motong, di mana tempat masaknya, di mana tempat mengemasnya. Nah, jadi mereka harus mengalir, jangan zigzag, jangan saling bertabrakan antar unit produksi. Misalnya di pintu masuk penerimaan, nyucinya di ujung. Habis sudah nyuci di ujung, balik lagi ke tempat awal motong. Sudah dipotong ke ujung lagi, mengeringkan. Sudah dikeringkan, direbus di tempat yang sana lagi, ya. Ya, jadi harus mengalir. Ya. Perancangan pabrik semester 6 ya. Ya, jadi sambil belajar lagi ya alur produksi. Ini adalah proses pengolahannya, langkah-langkah prosesnya, ya, instruksi kerjanya bagaimana, pelaksanaannya, ya. Oke, banyak sekali. Nah, ini kebetulan sudah terisi ya, terisi. Nah, nanti rekamannya ini yang kita lanjutkan. Ya, nanti saya kasih semua dokumennya. Kalian tinggal buat yang sudah diisinya, boleh tinggal dicek lagi apa yang perlu diperbaiki, apa yang perlu ditambah. Ini saya udah ada yang diisi malah. Nih ya. Jadi yang penting bagaimana monitoringnya, koreksinya bagaimana, ya, rekamannya di mana, ya. Sebenarnya ini SSOP ini kayaknya di luar bagian dari dokumen ini, tapi kebetulan termasuk. Ya.
Ya, apa kemarin 8 kunci 8 kunci pokok sanitasi itu harus hafal ya. 8 kunci. Keamanan air, kondisi permukaan, pencegahan kontaminasi silang, menjaga fasilitas pencuci tangan dan sanitasi toilet, proteksi dari bahan-bahan kontaminan, pelabelan, penyimpanan, penggunaan bahan toksin yang benar, terus pengawasan kondisi kesehatan personil yang mengakibatkan kondisi kontaminasi, misalnya sakit, apa segala macam, terus APD yang digunakan seperti apa. Ya, jadi nanti disesuaikan dengan kondisi kalian, jangan ikutin ini. Ya, jadi disesuaikan dengan kondisi kalian. Oke. Terus ini yang paling penting juga salah satunya untuk merecall produknya. Ya, jadi bagaimana pernyataan recall prosedur. Ya, jadi ketika ditemukan produk yang tidak sesuai dengan produk akhir kalian, klasifikasinya seperti apa? Misalnya tiba-tiba produk kalian tumbuh jamur gitu kan ya. Terus misalnya distributor kalian, "Pak, produk yang batch segini itu berjamur loh." Ah, itulah bukti perlunya kode produksi. Ya, jadi ketika kalian mendistribusikan, kode produksinya jelas, kalian kirim kemana aja, tinggal lakukan penarikan. Bagaimana metodenya? Mengumpulkan bla 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 bla. Siapa penanggung jawabnya? Tim ini, tim ini, tim ini. Bagaimana prosedurnya? Menghubungi pihak ini, lalu melakukan bla 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 bla. Terus apa rekamannya ya? Terus tindakan selanjutnya apa ya? Melakukan pembakaran terhadap produk, misalnya diamati oleh dengan tim-tim terkait, misalnya pihak-pihak terkait, misalnya pihak dinas kesehatan atau apa seperti itu ya. Oke. Lalu ini lampiran ya, formulir rekaman harian ya. Jadi checklistnya ya disesuaikan dengan SSOP. Oke. Ya, banyak sekali. Nah, ya, jadi seminggu ini selesaikan dokumen ini sambil melihat dokumen-dokumen lain yang terkait yang akan saya kirimkan ke grup linknya. Oke, saya kirimkan ya, banyak sekali itu dokumennya. Oh, nggak ada ya? Saya nggak buka WhatsApp, saya kirim ke sini aja. Kok nggak mau? Kedengaran ya suara token saya. Ya, itu dia. Isinya ada berbagai macam formulir ya. Jadi ada formulir monitoring, ya, ada SOP pemeriksaan, penerimaan. Itu udah ada isinya itu mungkin jadi tinggal rubah aja. Ada SOP penarikan produk, ada SOP prosedur hygiene, ada SOP pelatihan karyawan, ada SOP penyimpanan, SOP pengiriman, SOP proses kontrol, SOP penanganan alat, pokoknya segala macamnya harus dilengkapin ya. Jadi sebenarnya itu sudah ada informasinya, silakan dirubah sesuai dengan kebutuhan produk yang kalian buat seperti itu ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Sudah ya, sudah bisa ya. Jadi sudah bisa mengerjakan proyeknya bersama-sama. Jadi nanti kan kalian sudah mendesain CPPOB-nya, sudah mendesain segala macam. Tapi tadi kok nggak ada tempat kemasan ya? Kayaknya itu masih kurang itu. Nggak ada kemasan ya tadi kita lihat ya di formnya ya. Itu kalau nggak salah ada form kemasan, itu ada lampiran kemasan juga. Coba nanti dicek lagi. Ya, jadi desain kemasannya ya. Desain kemasannya juga. Oke, terus
Ya, jadi minggu depan kita punya sekarang minggu ke berapa? 9, 10, 11 ya. 11, 12, 13, 14. Sekarang 11 ya. 12, 13, 14. 15 harus sudah selesai semuanya. Ya, jadi setiap minggu kita akan review sejauh mana yang sudah kalian kerjakan, yang mana yang butuh kalian tanyakan, ya, yang mana yang mau yang butuh kekurangannya. Ya, nanti saya akan tambahkan lagi. Ya, jadi ini kerja santai tapi berat. Ya. Ya, cuman butuh diingat-ingat. Ya. Nah, jadi saya rasa itu saja. Ada yang ingin ditanyakan sebelum kita tutup? Sudah ngerti semua atau nggak ngerti? Nggak ngerti ngomong. Jadi saya jelaskan. Ya, silakan. Izin, Bu. Ya, tadi saya lihat kan di Syakat itu tanggal 4 ya, Bu? Iya, saya tadi malam mau ngirimkan link, kepencet langsung tanggalnya, makanya tadi saya absenkan. Izin, Bu, saya apa, Bu, tadi? Iya, karena kamu saya panggil belum ada pada saat sesi absen. Ibu tadi pas Ibu absen sudah R2, Bu. Iya, karena kamu terlambat. Izin, Bu, saya. Terima kasih. Saya tadi hadir jam 7.30, Bu. Waktu Terus? Ibu memanggil, saya menjawab, mungkin suara saya tidak terdengar, Bu. Enggak, saya tadi sudah search nama kamu, Esther, nggak keluar, Esther. Tadi semua nggak ada yang saya panggil, Ini, saya Bu. panggil aja. Saya ini, Bu, nge-like, Bu, jaringannya. Tadi saya SS, Bu, waktu Ibu memanggil nama Yunita Fluksi. Lagi ya. R1. Siapa yang mau diperbaikin? Esther, Apridodi. Dimas nggak ada ya? Dimas Prayogi ini itu yang kita omongin kemarin nggak pernah hadir ya? Iya, Bu. Bu, saya Bu, Alma S2 juga ada, Bu. Jericho ada tadi ya. Oke, masih ada satu sayang. Sabarlah. Ya. Tapi kalau nggak salah Dimas ini pernah ngisi absen lah ya. Kadang kalau dikasih link itu dia diisinya ya. Saya mau kampus ini. Oke, saya matikan dulu.